Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya ya. Kali ini saya ingin mencoba membahas ya tentang apa itu perbedaan PNS dan PPK atau P3K ya. Karena mungkin di sini banyak yang ingin menjadi seorang ASN ya. Nah, ASN itu kan dibagi dua, ada PNS dan P3K ya dalam peraturan perundang-undangan itu. Nah, untuk sebelum kalian memilih, saya akan mencoba dulu membahas apa itu ASN dan P3K. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN telah diatur tentang perbedaan PNS dan PPK. Jadi, PNS dan PPK itu ya sama, termasuk ASN atau Aparatur Sipil Negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Namun, ada perbedaan ya di dalam definisinya juga. PNS itu adalah pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan PPK, secara sederhana PPK adalah pegawai ASN yang diangkat dan dipekerjakan dengan perjanjian kontrak sesuai jangka waktu yang ditetapkan. Bila waktu kontrak yang ditetapkan telah selesai, maka masa kerja PPK bisa berakhir atau diperpanjang sesuai kebutuhan. Masa perjanjian kerja paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. Ya, kalau menurut definisi ini ya, PNS itu pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap dan ini kontrak ya. Itu perbedaannya sudah terlihat. Kalau PNS adalah pegawai tetap, kalau ini adalah pegawai kontrak ya. Lanjut. Nah, untuk haknya, perbedaan hak ASN, PNS, dan PPK ini ya. Gaji, tunjangan, dan fasilitas, PNS memilikinya hak itu ya, PPK juga. Cuti, PNS bisa mendapat cuti, PPK juga sama. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Nah, ini yang membedakan ya. Di dalam peraturan yang sekarang ini, PNS mendapat jaminan hari tua, sedangkan PPK itu tidak mendapat jaminan hari tua. Ya. Ini berarti perbedaan yang dasarnya, salah satu perbedaannya. Perlindungan, sama mendapat perlindungannya keduanya. Pengembangan kompetensi, sama, keduanya juga mendapat hak pengembangan kompetensi. Kalau lihat dari tabel ini berarti yang menjadi perbedaannya adalah PNS memiliki jaminan hari tua atau masa pensiun ya, pensiun. Sedangkan pegawai P3K itu tidak mendapat jaminan pensiun. Kewajiban ya, setelah hak pasti ada kewajiban. Untuk kewajibannya sama ya, antara ASN PNS dan ASN P3K. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas, keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengumumkan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, inilah kewajiban ASN ya, kewajiban apabila kita ingin menjadi seorang pegawai ASN ya. Nah, untuk syarat pendaftarannya juga itu syaratnya ya. Untuk CPNS atau calon PNS ini, setiap warga negara melamar menjadi CPNS dengan batas usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar. Nah, kalau untuk pendaftar PNS itu ya, usia paling rendahnya itu 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun. Dan kalau di atas itu biasanya di sistem juga langsung ditolak.
Nah, ada yang bisa usianya batas tinggi paling tinggi 40 tahun itu ya dokter. Dokter bisa dokter. Kalau untuk P3K coba. Syarat pendaftaran P3K. Nah, setiap warga negara Indonesia dapat melamar menjadi P3K dengan batas usia paling rendah 20 tahun. Nah, ini mah PNS 18 tahun, P3K 20 tahun, dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar. Kalau P3K itu 1 tahun sebelum pensiun masih bisa ya, masih bisa melamar. Nah, lanjut. Nah, kalau untuk P3K guru itu beda lagi ya, ada syarat-syarat tertentunya. 1. Merupakan honor tenaga kategori 2 sesuai database tenaga honor kategori 2 di BKN. 2. Guru honor yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah dan terdata sebagai guru di Dapodik, Kemdikbud. 3. Guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodik, Kemdikbud. 4. Lulusan pendidikan profesi guru PPG yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemdikbud. Ya. Nah, jadi kalian mau pilih yang mana atau mempunyai termasuk dalam peluang yang mana kalian masuknya? ASN PNS kah atau ASN P3K kah? Ya, mau ASN yang PNS mau P3K yang penting semoga dipermudahlah segala jalannya ya. Amin. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.